Oke, selamat hari Minggu semuanya. Udah siap memuji Tuhan? Saat ini kita mau mulai ya dengan menyanyikan menyapa Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus, Selamat Pagi Roh Kudus. Kita siapkan hati kita ya, Bapak ya. Kita siapkan hati kita ya, teman-teman. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan memelihara hidup kami sampai hari ini. Kami juga bersyukur pagi hari ini kami masih bisa mengikuti sekolah minggu walaupun di rumah kami masing-masing. Kami siapkan hati kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, langsung undang semuanya bangkit berdiri yuk. Oke, kita semangat ya, walaupun di rumah kita tetap semangat memuji Tuhan. Yesus, 爱我，耶稣爱我，我也爱你，就是这么简单。Sedemikian gampang ya. Oke, bisa ya. Gampang ya, gampang ya. Yesus itu mengasihi kita ya. Ya. Pakai gerakannya. Rasa yang bikin kayak laki-laki ya. Jadi yang di rumah, yang perempuan lihat teman-teman kalian, yang laki-laki lihat rasanya ya. Oke, kita nyanyi lagi ya. Yesus爱我，我也爱你，就算这么简单。
bilang Yesus mengasihi kita, itu gampang itu dimengerti ya, nggak susah-susah. Oke, nah, Rasul mau kasih satu teka-teki dulu, ya. Rasul mau tanya dulu, kalau misalnya kita pergi ke padang gurun, dia ada di sana. Kalau kita pergi ke laut, dia ada di sana. Kalau kita tidur, dia ada di sana. Kalau kita bangun, dia juga ada. Kalau kita sedih, dia juga ada. Kalau kita gembira, dia juga ada. Kalau kita pergi keluar angkasa, dia juga ada. Kalau kita di bumi ini, dia juga ada. Hayo, siapa dia? Siapa itu? Siapa? Oh iya, benar, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ada di mana-mana ya, menyertai kita. Oke, kita bernyanyi lagi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi malam di dalam hutan. Yesus besertaku, luar angkasa, selam luar samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Sekali lagi. Daki gunung yang tinggi, turun lembah yang dalam, melintasi padang di dalam hutan. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, selam luar samudra, dayung perahu di sungai. Yesus besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Di kanan kau ada, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Karena Engkau Yesus. Sekali lagi. Karena Engkau Yesus. Masih tetap berdiri ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Woyao Xiang Kau Sanji. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepadamu walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami sudah bernyanyi memuji-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami semua. Tuhan pimpin kami dan siapkan hati kami agar kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman-Mu. Dan kiranya firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh di dalam hati kami dan kami boleh menjadi anak-anak yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, langsung mau nyanyi sebuah lagu. Kalian pasti sudah tahu lagu ini. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nah, itu lagu apa? Ayo, itu lagu buah-buah roh. Nah, hari ini Lause mau cerita tentang salah satu buah roh, yaitu kesabaran. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak apa sih itu kesabaran? Coba Lause mau dengar dulu, apa itu kesabaran? Ya, kesabaran itu berarti kita itu tidak cepat marah, kita itu tidak cepat putus asa, tidak cepat sakit hati, tidak mudah emosi, dan tidak mudah untuk mengeluh. Berarti kesabaran itu berarti hati kita itu tetap tenang, dapat menahan diri, dan kita juga tidak mudah marah. Tapi Lause, kalau menahan diri tidak marah, kita tetap sabar, itu susah sekali Lause. Iya, Lause tahu bahwasannya untuk sabar, untuk tidak marah, itu sangat-sangat susah. Banyak kok Lause yang marah-marah, yang suka sebentar-bentar ngambek, sakit hati, tidak mau berteman lagi. Nah, tapi Tuhan Yesus mengajarkan dalam firman Tuhan bahwasanya kita harus tetap sabar. Apalagi di situasi pandemi saat ini, kita pasti tidak sabar, tidak bisa main-main keluar, kita pasti sebel, tidak bisa belajar di sekolah, tidak bisa jalan-jalan, dan kita tidak bisa beribadah di sekolah minggu di gereja. Tapi ingat, tetap selalu kita harus sabar. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk tetap sabar. Nah, Lause punya 2 video cerita tentang kesabaran. Kita simak ya. Dahulu kala di sebuah hutan tinggallah seekor capung yang sangat cantik. Sayapnya sangat indah. Semua hewan iri pada kecantikan si capung. Tapi karena merasa cantik, capung sangat sombong. Dia suka menghina binatang lain, terutama ulat bulu. Karena capung merasa ulat bulu adalah hewan yang jelek dan tidak pantas bermain bersama dia. Hari ini semua hewan di hutan berkumpul dan bermain bersama. Seperti biasa, saat bermain bersama, si capung akan membanggakan sayapnya. Lalu, capung pun mulai berkata, "Hai teman-teman, coba lihat aku. Lihat nih sayapku, cantik kan? Indah kan? Di hutan ini tidak ada yang secantik aku." Lama kemudian datanglah si ulat bulu dan berkatalah si capung, "Ulat bulu jelek, ulat bulu jelek, ngapain kamu kesini? Jangan main di sini, sana pergi. Kamu tidak pantas bermain dengan kami. Kamu itu jelek. Aku tidak mau lihat kamu di sini. Sana pergi, merusak pemandangan saja." Karena ulat bulu adalah hewan yang sabar, ulat bulu tidak marah. Ulat bulu lalu menjawab, "Baiklah capung, aku akan pergi. Aku tidak akan mengganggu kamu. Tapi nanti aku akan kembali lagi. Jangan kaget ya." Sana pergi. Lagi pula, kenapa juga aku harus kaget? Memangnya kalau kamu pergi nanti begitu kembali kamu akan punya sayap seindah aku, kata si capung. Lalu ulat bulu pun pergi. Ulat bulu tidak marah dengan perkataan capung, karena ulat bulu adalah hewan yang sabar dan baik hati. Capung begitu sombong. Tidak hanya ulat bulu, capung juga suka menghina binatang yang lain. Karena suka menghina,
Capung mulai tidak disukai oleh teman-temannya dan kodok pun mulai berkata, "Kurebek, kurebek. Oh, dasar binatang sombong, suka menghina. Aku tidak suka dengan dia. Ayo teman-teman, kita pergi. Jangan bermain dengan capung." Dan burung gagak pun menjawab, "Cuit, cuit, cuit, cuit. Iya, dia sangat sambang. Dia benar-benar suka menghina binatang lain, terutama ulat bulu. Tapi hebat ya, ulat bulu tidak marah." Tentu saja, ulat bulu itu adalah hewan yang sangat sabar. Dia tidak akan marah. Dia juga baik hati, kata si kelinci. Ulat bulu yang sabar selalu berpikiran positif. Aku tidak apa-apa dihina sekarang, tidak masalah. Karena nanti aku akan berubah menjadi sangat indah. Semua hewan pasti akan menyukaiku, termasuk capung. Dia nanti pasti mau main sama aku. Aku akan menjadi hewan yang sangat cantik. Jadi tidak masalah kalau aku dihina sekarang. Suatu hari, capung pergi ke dalam hutan, tapi dia tidak menemukan hewan lain di sana. Dia merasa heran. Kemana ya teman-teman? Kok tidak ada? Apa jangan-jangan mereka bermain tanpa aku? Capung tidak menyerah. Dia pun mulai mencari teman-temannya. Dia mencari ke sungai, tapi di sungai tidak ada hewan apapun. Lalu mencari ke ladang dan kembali lagi ke sungai, tapi dia tetap tidak menemukan hewan apapun. Kira-kira di mana ya hewan-hewan yang lain? Tiba-tiba dari kejauhan, capung melihat semua hewan sedang berkumpul di dalam hutan. Dia pun berkata, Sedang apa ya hewan-hewan di sini? Coba aku tanya sama si kodok. Kodok, kalian sedang apa di sini? Kenapa semua orang berkumpul bersama? Kodok pun menjawab, Kurebek, kamu tidak tahu ya? Di hutan ini tiba-tiba muncul hewan yang sangat indah. Sayapnya sangat cantik. Yang benar, di hutan ini mana ada hewan yang seindah dan sebagus itu. Aku sudah yang paling cantik, sudah yang paling indah. Aku tidak percaya. Si kodok menjawab, Kurebek, ya sudah kalau tidak percaya, aku mau pergi lihat. Karena penasaran, capung pun ingin pergi lihat. Dia mengikuti si kodok. Dalam hatinya berkata, Aku tidak percaya. Coba aku lihat sendiri, mana ada yang lebih cantik dari aku. Dari jauh, capung melihat semua hewan berkumpul. Tiba-tiba ada yang memanggil dia. Halo capung. Wah, siapa kamu? Sayapmu sangat indah. Tunggu, kok aku kayak kenal ya suaranya? Hewan itu pun tersenyum dan menjawab, Ini aku capung ulat bulu. Wah, jadi kamu ya ulat bulu. Kamu sangat cantik. Ulat menjawab, Tentu saja, ini karena aku sabar, jadi aku bisa berubah menjadi kupu-kupu. Capung berpikir ulat sangat cantik. Dia pun ingin berteman dengan ulat. Tapi capung sadar, dulu dia suka menghina ulat bulu dan dia pun berkata, Ulat, maafkan aku ya, dulu aku suka menghina. Kamu mau gak berteman sama aku? Ulat yang sabar dan baik hati pun menjawab, Tentu saja, aku mau berteman dengan kamu. Mendengar jawaban si ulat, capung sangat senang. Akhirnya, mereka berdua berteman dan bermain bersama dengan bahagia. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar menjadi seperti ulat bulu. Dia sangat sabar, tidak marah dihina, ataupun dicaci. Dan juga bisa belajar untuk tidak menjadi sombong. Nah, itu. Kapan sih hujannya berhenti? Aku mau main keluar. Oh, Mama juga maunya begitu. Tapi kita butuh hujan supaya tanaman bisa tumbuh dan bisa ada makanan. Coba minta dia bantu kamu supaya sabar. Nah, sekarang daripada cuma lihat hujan sampai bosan, ayo bantu Mama cuci piring yuk.
cepat sekali. Makasih, Caleb. Ma, hujannya sudah berhenti. Hujan pasti berhenti. Kamu cuma harus sabar. Dan karena kamu sudah bantu Mama cuci piring, anak pintar, kita bisa main di taman. Asik. Aku jadi kodok. Krok, krok. Loncat ke lumpur. Hiya. Caleb. Aduh. Nah, setelah mendengarkan dan melihat video tadi, ayo apa yang kita pelajari? Yaitu dari video yang pertama, yaitu ada ulat dan capung, di mana ulat tersebut itu sangat sabar walaupun diejek, walaupun dimusuhi, walaupun capung tidak mau berteman dengan dia, tapi dia tetap bersabar dan pada akhirnya dia menjadi kupu-kupu yang sangat indah dan dia juga memaafkan si capung tersebut. Nah, dari yang cerita yang kedua itu kita melihat ada laki-laki itu tidak sabar, pengen keluar main-main, tapi karena hujan dia tidak bisa keluar main-main. Tapi apa, ayo dia bersabar kan, dan akhirnya dia bisa bermain di luar. Seperti cerita Ayub di mana Tuhan Yesus mengizinkan Ayub untuk dicobai. Dia kehilangan harta kekayaannya, dia mengalami kesakitan, dia ditinggal anak-anaknya dan istrinya. Ayub tetap taat kepada Tuhan, dia tetap mendengarkan Tuhan, dia tidak meninggalkan Tuhan, tidak mengeluh dan tetap bersabar walaupun dalam keadaan apapun. Dari Bapak Ayub ini kita belajar ya anak-anak, kita harus tetap sabar, kita harus tetap taat kepada Tuhan apapun kondisi dan keadaan kita. Tidak boleh marah, tidak boleh ngambek, tidak boleh emosi, apalagi menyalahkan Tuhan dalam keadaan kita. Nah, apa sih manfaat daripada kita bersabar? Nah, Rosa ada punya dua nih manfaat daripada kesabaran. Pertama, yaitu kalau kita bersabar, kita pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik langsung. Seperti dalam cerita capung dan ulat tersebut. Ketika ulat itu bersabar, diejek, dimusuhi, tetapi dia tetap bersabar dan menanti waktunya dia menjadi kupu-kupu yang indah. Yang kedua, ketika kita bersabar, kita akan dikasihi dan dicintai oleh Allah dan sesama manusia. Ketika kita tidak emosi, kita tetap bersabar kepada orang lain, apapun yang mereka lakukan terhadap kita, maka orang lain akan mengasihi kita dan menyayangi kita. Terlebih, Tuhan Yesus mengasihi kita. Bagaimana Lause supaya kita bisa bersabar? Lause punya 3 cara supaya kita bisa tetap bersabar. Yang pertama, kita harus ingat bagaimana Tuhan sudah terlebih dahulu bersabar dengan kita. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita melanggar firman Tuhan, kita melawan orang tua, kita berbohong, kita nakal, bandel, tetapi Tuhan tetap bersabar dan memaafkan kita. Ketika Tuhan sudah memaafkan kita, kenapa kita tidak memaafkan dan bersabar dengan orang lain? Maka kita juga harus meneladani Yesus untuk tetap bersabar dan memaafkan orang lain. Yang kedua adalah kita juga harus tahu bahwa orang lain dan diri kita sendiri juga punya kelemahan. Kita tidak bisa menuntut mereka untuk selalu menuruti apa keinginan kita. Untuk itu, kita harus belajar untuk bersabar dan menerima keadaan orang lain atau apapun yang mereka lakukan terhadap kita. Kita harus selalu ingat bahwa setiap manusia itu punya kekurangan. Untuk itu, kita harus belajar untuk bersabar menerima keadaan, kondisi, ataupun perlakuan orang lain terhadap kita. Dan yang ketiga adalah kita harus ingat, jika kita mau orang lain memperlakukan hal yang sama dengan kita, maka kita juga harus melakukannya. Yaitu ketika kita bersabar terhadap orang lain, kita tidak mengeluh, tidak emosi, tidak marah-marah terhadap orang lain, maka orang lain juga akan melakukan hal yang sama dengan kita. Untuk menuntut firman Tuhan, langsung mau kita sama-sama untuk baca firman Tuhan,
Kita ambil Alkitabnya, kita baca bersama ya. Jadi kita buka Alkitab kita baca bersama dari Amsal yang ke-14 ayat yang ke-29. Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-29. Kita baca bersama ya. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa yang cepat marah membesarkan kebodohan. Sekali lagi, orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Dan satu ayat Alkitab lagi kita buka dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Oke, kita baca bersama. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sekali lagi, Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Ya, dari firman Tuhan ini, Lause mengajak ayo adik-adik kita mulai hari ini belajar untuk bersabar, belajar melakukan salah satu buah roh, yaitu belajar untuk bersabar. Nah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah belajar dari firman Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh selalu senantiasa untuk bersabar. Tuhan, kami tahu banyak hal yang membuat kami senantiasa untuk marah, untuk emosi, tapi Tuhan, Engkau kiranya mengajari kami agar kami boleh tetap bersabar dalam keadaan apapun juga. Terima kasih Tuhan, biarlah firman Tuhan ini boleh tumbuh di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan mau kita menghasilkan buah-buah roh, dan salah satu buah roh itu adalah kesabaran. Ya, jadi kalau kita sabar, berarti kita sudah berbuah, ya, berbuah Roh Kudus. Ayo kita bangkit berdiri, ya, kita bernyanyi kembali buah-buah Roh Kudus. Hafal ya.
Capung.